Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI harga mati. Salam Pancasila Jaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini Bang Thoyib 207 akan membahas tentang Habib-Habib yang ceramahnya sangat bosenin sekali. Betapa boseninnya wong, semua Habib ceramahnya seragam, yaitu hanya teriak-teriak caci maki dan provokasi, itu saja, tidak ada lainnya. Makanya tidak heran setiap ada ceramah seorang Habib, pengunjungnya pada bubar satu persatu, meninggalkan panggung ceramah Habib itu. Ceramahnya tidak menarik, sama sekali tidak ada ilmunya. Jadi cuma teriak-teriak mendoktrin pengunjung supaya mencintai Habib. Itu saja, dari menit awal sampai menit akhir isinya cuma itu melulu. Pokoknya bosenin banget. Wajar para pengunjung akhirnya bubar satu persatu, meninggalkan si Habib yang sedang ceramah sendirian. Beda banget kalau yang ceramah seorang Kiai pribumi, sampai acaranya selesai, pengunjung tetap setia sampai panggung benar-benar acara sudah bubar alias selesai. Karena ceramahnya Kiai pribumi sangat berisi ilmu-ilmu agama yang cukup tinggi. Yuk kita lihat ceramahnya Habib yang bosenin itu. Bukan sunnah cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Cinta kepada Habib, cinta kepada Habib, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib, artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Tapi seorang Habib yang gila, Habib yang gila lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya, Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis. Masya Allah, saking gilanya ingin dicintai, ingin dihormati, ingin diorangkan, ingin dimuliakan. Masya Allah, begitu sampai kita kasihan melihatnya. Ini adalah doktrin-doktrin pengajian yang sesat. Katanya pengajian, mengkaji itu adalah mengkaji ilmu Al-Quran, Al-Hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab tarikh. Lalu mengaji kok isinya cuma doktrin. Cukup cinta kepada Habib walaupun Habibnya gila sekalipun. Untuk apa mengadakan pengajian? Nggak usah pengajian, jamaah bubar satu persatu. Kalau seandainya nih kaum muslimin wal muslimat yang mendengar pengajian seperti ini, tolong nih, kalau ada oknum Habib yang ngomongnya seperti ini, tolong harus ada yang berani berdiri kemudian bilang, teriak, untuk apa kita datang ke majelis ini kalau isinya hanya begini doang, nggak ada pengajiannya, bubar satu persatu. Lawang dia mengatakan bahwa nggak perlu, nggak usah ngaji tafsir, ngaji hadis, ngaji kitab-kitab fikih, cukup cinta kepada Habib yang gila. Masya Allah, Masya Allah.
Ini namanya pembodohan. Pembodohan kepada kaum muslimin wal muslimat di Nusantara. Jadi kaum muslim wal muslimat di Nusantara itu jangan sampai pinter, jangan sampai alim-alim. Kalau alim mereka akan berani untuk membantahnya, mendebatnya. Jadi doktrin isi pengajiannya hanya doktrin. Dia ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin disanjungkan, ingin dicintai. Tetapi Masya Allah, ini kata-kata seperti ini tuh nggak pantas diucapkan. Nggak perlu hafal kitab-kitab tafsir, nggak perlu hafal kitab Al-Kutubut Tis'ah, kitab-kitab hadis yang 9, nggak perlu hafal Al-Kutubu As-Sittah, kitab-kitab yang 6, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi seolah-olah ini mengajak goblok begitu, ngajak jahil kaum muslimin wal muslimat di Nusantara. Sekali lagi ya, saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di seluruh Nusantara, kalau ada oknum Habib yang ngomong seperti ini lagi, tolong harus ada yang berani. Nah itu coba menunduk saja. Menunduk sebenarnya bosen mendengar seperti itu, tapi nggak layak, nggak berani. Maka kami ajari nih, berani. Harus ada yang berani berdiri kemudian pulang begitu. Pulang ya. Lawang para kiai zaman dulu ya kan, cerita di Betawi itu banyak begitu kiai-kiai yang enggak sudi mendengarkan ceramah oknum Habib seperti itu, udah berdiri pulang ya. Lah ini coba, kasihan ini, Masya Allah, kasihan, bingung, jamaahnya bingung, ini pengajian model apa ini kok isinya begini nih, Masya Allah. Makanya jangan bingung ya, sekali lagi sebarkan video ini kemanapun, terutama kepada warga Nahdiyat, pada warga NU dimanapun berada. Kalau ada oknum ya, sekali lagi oknum habaib yang isi ceramahnya mengajak umat untuk bodoh, hanya untuk mencintai Habib secara membabi buta, maka tolong harus ada yang berani berdiri untuk bubar. Lah untuk apa datang ke kajian tapi nggak ada isinya, nggak ada ilmunya? Ilmunya hanya doktrin untuk mencintai Habib secara membabi buta. Ingat, cinta itu paling enak kalau dicintai oleh orang alim. Kalau kita dicintai oleh orang alim, allamah, apalagi orang yang arif billah, itu paling enak. Lalu untuk apa kalau kita dicintai oleh orang-orang bodoh? Namanya cintanya orang bodoh itu adalah cinta yang buta. Cinta buta tanpa dalil begitu. Ya, dia kan takut kalau orang awam akan menjadi pinter, tahu dalil, dia nanti gak akan laku lagi. Ini kan pikiran picik namanya, pikiran picik. Sedangkan kami ini warga pribumi, nggak ridho, nggak rela apabila warga pribumi dibodoh-bodohkan. Kami harus bersatu padu nih, warga pribumi harus bangkit untuk belajar apa saja. Belajar membaca Al-Quran. Setelah pinter baca Al-Quran, diperbaiki tahsinul qiraah, belajar tajwidnya, belajar tentang tata bahasa Arabnya, yaitu belajar nahwu dan shorof. Kemudian belajar tafsirnya begitu. Belajar tafsir itu mulai dari belajar membaca, kemudian belajar tajwid, belajar nahwu shorof, tata bahasa Arabnya, baru belajar tentang tafsir. Dan ini ada seorang mubalik yang ceramah, enggak usah menghafalkan tafsir Jalalain. Masya Allah. Sekali lagi nih, kalau kita berada di majelis itu, bubar baca maaf pengajian, bubarkan. Apa ini? Pengajian berapi-api, isinya hanya doktrin menyesatkan begitu itu. Tapi ini anehnya, umat Islam di Indonesia masih saja memanggil orang-orang seperti ini. Mengapa? Ya karena jualan nasab itu tadi. Jangan jualan nasab, tapi ajaklah umat Islam untuk alim, allamah, untuk arif billah, mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Sekali lagi, cinta itu umat Islam wajib mencintai sesama saudaranya. Setiap umat Islam wajib saling mencintai. Jangan hanya dibalik, hanya mencintai para habaib. Masya Allah. Ini seolah-olah umat Islam diperbolehkan untuk tidak saling mencintai, tetapi harus mencintai para habaib doang. Kalau sudah mencintai para habaib, udah jaminan mutu. Masya Allah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya sekali lagi mbak, jangan bingung nih, kalau ada penceramah model seperti ini, maka tolong
Ajak jamaah untuk bangkit berdiri, bubar tinggalkan majelis. Karena apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Demikian, semoga manfaat dan barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.